Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami berdiskusi dengan Akhi Iqmal Hadi tentang berbagai hal, diantaranya tentang buku Show Your Work, ya. Perlihatkanlah karyamu. Buku itu buku bestseller. Sebetulnya pernah saya baca sebelumnya, tapi saya lupa gitu, tidak menyadarinya. Tadi malam saya buka, dan buku itu mengingatkan saya akan kerjasama saya dengan siapa? Dengan Mai, ya. Siapa? Penulis blog itu? Mutiara. Nah, kerjasama menulis buku 150 halaman. Tahun depan terbit. Tapi dalam santai aja kata saya, ya. Sesuaikan dengan waktu luang Anda. Cuma kita punya target. Kalaupun misalnya tidak tercapai, nggak apa-apa. Nah, itu yang memicu saya menganggap buku Show Your Work itu menarik. Buku itu bahasa Inggris. Nah, kata penulis buku ini, ya, apapun proyek Anda itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Menggambar, misalnya Iqmal ahli menggambar, kan butuh konsentrasi kan, butuh mood kan. Membuat komik apalagi kan butuh beberapa halaman. Kadang-kadang kan tidak selesai, tertunda, ada beberapa hal lain. Nah, guru saya, bukan guru saya mengaku guru, ya. Ya, karena buku itu saya terjemahkan. Itu buku itu setelah 5 tahun jadi buku. Rata-rata lama-lama. Ada lagi buku Biologi Nas, menarik buku itu. Itu juga lama-lama nulisnya, 5 tahun. 5 tahun menulis satu buku. Itu kan bukan waktu yang sedikit kan. Konsentrasi setiap hari mungkin istirahat 2 hari kan. Baca lagi buku kan. Jadi walhasil karya apapun itu butuh waktu lama, butuh usaha yang lama, butuh biaya yang lama, butuh konsentrasi yang lama, energi, dan belum tentu kita sampai selesai. Itu untung-untung aja bisa selesai itu. Finish artinya ya bisa langsung dicetak, atau misalnya karya musik bisa langsung diproduksi, atau komik bisa langsung dicetak, atau apapun kata dia. Namun kata dia nih, berdasarkan penelitian dia, show your work, perlihatkan. Jadi biarkan karyamu itu dilihat oleh orang di berbagai media sehari. Nah gitu, perlihatkan setiap hari. Dengan memperlihatkan setiap hari, nanti Anda akan terkumpul kan, akan terkumpul. Fadol, ikutan podcast nih. Anda harus menyampaikan pendapat Anda, ya. Saya mendiskusikan bedah buku nih, Show Your Work, ya. Bahasa Arabnya apa? Idhar, ya apa? Perlihatkan karyamu. Biarkan orang lain melihat karyamu. Jangan malu untuk dikritik, karena itu jadi berharga kan, kita jadi tahu. Jangan malu untuk dikritik, untuk dikecam, ya, untuk diabaikan. Tapi perlihatkan karyamu, ya. Usahakan setiap hari, walaupun hanya 1 tulisan, walaupun hanya 3 menit video, walaupun hanya sekeping gambar. Tapi kalau setiap hari, ya, 1 menit, 5 menit, kan nanti jadi satu karya. Daripada kita menunggu misalnya ideal, ya, saya harus bertapak dulu kan 5 bulan untuk menulis novel, untuk menulis karya besar, yang mungkin saja akhirnya tidak jadi. Tapi yang kita tulis setiap hari itu yang terbaik, atau yang menurut Anda cukup lah misalnya. Jangan asal-asalan ya. Misalnya Anda tiba-tiba mendapatkan informasi yang bagus, terus Anda analisa. Perlihatkan aja. Perlihatkan ke masyarakat seluas mungkin. Media sosial, ke WA, Facebook, ke video, ke apa lagi, podcast, ya.
Facebook dan sebagainya. Nanti dikumpulkan. Nah, saya kan tulis sedang punya proyek nih, menulis bareng dengan siapa? Lupa lagi namanya, terus Mutiara. Oh iya. Nah, saya ngomong sama dia, Mutiara, Anda harus belajar menulis seperti Pak Haidar Bagir, seperti Pak Jalaluddin Rahmat, seperti Doni Gahral Adian, seperti Budi Hardiman. Pelajari aja sedikit-sedikit ya. Nah, gaya tulisan Anda seperti itu. Kita mau bagi tulisan. Kita akan menulis buku judulnya 7 Teori Filsafat. Ini kan kita nggak tahu akhir tahun ini berhasil atau tidak. Bagaimana menurut Anda, Saudara Iqmal Hadi? Ya, tadi terkait dengan tunjukkan karya Anda, ini kurang lebih kayak gitu. Memang dalam karya seni sendiri gitu kan, berbicara karya, begitupun buku juga kita sebut karya tulis gitu. Itu ada yang namanya art block. Nah, art block ini adalah salah satu jenis gangguan mood dalam seorang seniman ketika ia untuk mengerjakan suatu karya. Jadi ada kalanya dia itu bad mood, ada kalanya dia moodnya bagus dan sebagainya gitu. Dan itu sangat mengganggu rampungnya suatu karya dan bahkan perlu waktu yang panjang untuk menyelesaikan karya tersebut gitu. Dan terkait dengan konsistensi tadi yang sebagaimana Ustaz Nando sampaikan, memang dalam media sosial sendiri ini merupakan panggung besar gitu untuk semua orang bisa tampil di atasnya. Bahkan kalau kita lihat beberapa karya media sosial atau kartun, animasi dan sebagainya, itu juga perlu waktu yang cukup panjang dan beberapa tahun itu tidak dilihat oleh media. Ya, hanya sebatas upload, kemudian bulan kemudian bikin lagi, upload lagi, butuh waktu 3 tahun 4 tahun baru viral. Ini kan algoritmanya media sosial seperti itu akhirnya. Nah, sebegitu halnya juga dengan karya, saya kira. Jadi untuk menciptakan karya tidak perlu waktu panjang, dan setiap seperti ini kita katakan seorang seniman itu karena karyanya yang konsisten di satu bidang gitu. Misalnya dia sebagai seorang ahli cat air sama ahli akrilik beda. Nah, ketika dia terus-menerus bikin karya, misalnya portret dari cat air, ya maka dia dikatakan seniman cat air gitu. Portret cat air. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi seseorang yang sering menunjuk, kalau kita sandingkan juga dengan akhlak. Akhlak itu kan bisa terbentuk karena saking seringnya tercipta gitu. Sampai akhirnya muncul suatu kebiasaan yang melekat pada diri dia. Wah, sangat berakhlak. Ya, dengan seni juga demikian, sangat berseni di bagian A, B, C dan D gitu. Ya mungkin itu sih, di konsistensi dan sebagainya itu perlu. Ya, baik. Menurut saya terkait dengan sebuah karya, kan kalau kita tarik pada pendekatan Al-Quran, ayat pertama kali diturunkan itu kan Iqra, yaitu membaca. Nah, setelah itu Al-Quran juga menegaskan kata nun wal qalam. Nah, kata wal qalam ini kan adalah sebuah bentuk pena, di mana pena itu kita jadikan sebagai alat untuk menuliskan beberapa karya. Karena kenapa? Kan kita sudah dianugerahi akal oleh Tuhan. Akal ini juga di dalamnya itu kan ada imajinasi. Nah, dalam imajinasi itu yang mampu untuk menciptakan beberapa karya, baik dari karya seni ataukah karya-karya apa aja. Nah, menurut saya juga kita tidak usah terlalu ideal terkait dengan karya atau apa dan lain sebagainya, mempublikasi. Kita takut dengan karya kita tidak diapakan, tidak usah takut. Menurut saya ketika ada peluang untuk menyebarkan karya, ya kita sebarkan. Karena kenapa? Itu adalah peluang atau kesempatan kita. Kita tidak boleh seperti dengan kaum orientalis. Kan kaum orientalis dengan karya-karyanya mengkritisi beberapa Al-Quran. Nah, mengkritisi agama, itu kan karya yang menurut saya adalah sebuah proposisi yang dia keluarkan, pernyataan dengan kritikan, itu adalah karyanya sehingga dia terkenal. Sedangkan kita ini, apakah kita harus berkurung diri ataukah kita terdiam, main HP dan lain sebagainya, itu kan tidak. Kita harus menggunakan atau
menggunakan teknologi-teknologi dengan kemampuan kita sehingga kita bisa mempublikasi semua karya. Berbicara juga terkait dengan karya seni itu kan berbicara juga terkait dengan keindahan. Nah, keindahan ataukah kekaguman. Nah, kalau menurut saya kan karya yang paling indah itu adalah karyanya Tuhan. Nah, kita juga harus seperti itu. Bahwasanya harus seperti itu dalam artian kita juga harus berkarya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Iya, tadi terkait dengan karya seni. Menurut saya karya seni sangat luas ya. Sangat luas, bahkan gestur kita juga harus indah kan. Cara berjalan kita ya. Cara berbicara kita, berkomunikasi kita kan. Terus misalnya bernegosiasi ya, atau misalnya cara berjalan, cara melirik ya, menatap. Saya kira kita harus indah, harus diperlihatkan ya. Karena dengan diperlihatkan kita kan berdialektika dengan orang lain. Orang lain nanti kan akan menilai, kita langsung dapat spontan penilaian kan, apakah apresiasi atau kritikan, sehingga kita bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Terkait dengan, saya tadi kan memandang bahwa karya seni itu luas. Salah satunya misalnya kita kan harus setiap hari bertemu dengan orang kan. Bahkan nasib juga ditentukan oleh bagaimana kita kan melakukan komunikasi ya, bernegosiasi ya. Nah, kemarin saya memandang bahwa saya merasa mengalami kesulitan melakukan satu hal ya. Saya kategorisasikan, saya pilah-pilah. Ada beberapa hal yang sulit bagi saya. Lalu saya mencoba curhat kepada Tuhan ya. Saya kira itu jalan yang terbaik ya. Curhat kepada manusia mungkin kita malah ya tidak didengar mungkin ya. Tapi dengan curhat kepada Tuhan kita jujur kan? Kita menjadi jujur ya. Berusaha menjadi objektif. Jadi dalam curhat saya menceritakan tentang hal-hal yang bagi saya berat, menembusnya berat, ya, mengatasinya berat, menyelesaikannya berat sekali, lama sekali itu, ya, yang menghantui perasaan saya, pikiran saya. Kadang-kadang saya menjadi overthinking, ya, saya sulit menyelesaikan hal itu. Namun kemudian seolah-olah ya ada insight, ya, ada ilham mungkin. Lalu saya pikirkan lagi, ini masalahnya apa ya? Masalahnya apa? Kenapa saya tidak memulai dengan hal-hal yang sederhana dulu, ya, dengan hal yang mudah saya lakukan. Makanya setiap hari saya selalu bersyukur, misalnya bersyukur saya sudah menyapa orang, ya kan? Bersyukur saya sudah ngobrol dengan seseorang, kan? Kadang-kadang itu juga mungkin bukan hal yang mudah, ya. Terus kemudian saya ngobrol dengan seseorang dalam waktu yang lama. Biasanya saya tidak suka ngobrol dengan orang itu dalam waktu yang lama, ya. Atau misalnya saya sudah menulis satu paragraf atau apapun, saya selalu bersyukur. Nah, kemudian saya menemukan, jadi ada memang mungkin di sinilah rahasianya, bahwa kita memang kesulitan itu membuat kita kreatif, ya. Daya seni kita keluar, ya. Jadi seniman kita itu mungkin dibangkitkan dengan cara-cara ketika kita menghadapi kesulitan, ya kan, kita jadi kreatif kan. Kalau hal-hal yang mudah kita tidak kreatif kan, lalai begitu saja. Jadi saya yakin apapun yang sulit kalian lakukan, kita lakukan, baik itu pelajaran, pekerjaan, ya, apapun, saya kira salah satu strateginya menurut saya, Anda harus memecah-mecah, ya, membaginya menjadi unit-unit kecil, ya, menjadi unit-unit terkecil. Jadi tidak ada lagi yang paling terkecil kecuali unit itu. Nah, selesaikan itu dari unit yang itu dulu, satu dulu misalnya. Alhamdulillah, saya sudah unit pertama saya sudah lalui kan, saya sudah jalani dengan segala kesulitannya saya hadapi. Besoknya lagi kita unit kedua, ya kan? Ya. Misalnya pengalaman saya untuk bernegosiasi misalnya tentang gaji misalnya, tentang tentang nasib saya. Dulu kan saya untuk mendapatkan S3 itu berat banget, berat banget tuh. Harus ada
diskusi, belum lagi biaya, belum lagi waktu yang banyak. Tapi kemudian saya melihat bahwa problemnya adalah emosi saya dengan orang-orang tertentu ya. Kenapa saya selalu emosional dengan orang-orang tertentu? Lalu saya perhatikan, mungkin saya belum ngasih hadiah, kata saya kan, tidak mendoakannya kan. Kita kadang-kadang abai dengan itu kan, karena kebencian kita, karena ketidaksukaan kita tidak mau berkomunikasi. Tapi dengan berdoa ya, berdoa aja dulu, doakanlah orang itu kan, karena orang itu penting, kita berkepentingan dengan dia. Saya berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, sambil saya bayangkan orang itu, al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu seperti ada apa ya, tiba-tiba ada angin yang lembut kan, yang melembutkan hubungan kita. Dan akhirnya kan hal-hal lain menjadi terbuka kan. Jadi dengan itu saya bersyukur. Besoknya lagi saya doakan untuk orang-orang sini, orang-orang ini kan. Atau setelah itu ada cara lain kan untuk akrab dengan orang itu, memberi hadiah. Hadiah tidak usah gede-gede kan, sederhana aja, perhatian. Apa? Tahadu, tahabu. Saya kira itu adalah seni yang harus kita, seni menurut saya seni teragung kan. Komunikasi, berbicara, amar ma'ruf kan seni juga sebetulnya. Berat loh amar ma'ruf itu. Nahi mungkar itu berat. Tapi kalau dengan cinta, dengan seni, saya kira bisa menjadi mudah. Mungkin Pak Iqmal ada insight yang lain? Iya. Ya mungkin saya sejalan kali ya. Jadi saya sendiri ingat waktu KKN di desa Tanjung Sari itu, setiap kali saya sholat maghrib, saya melihat satu tulisan, apabila engkau membantu manusia atau membantu orang lain, maka Allah akan mudahkan jalanmu gitu. Yang mana saya sendiri di situ setiap hari melihatnya, kemudian apa maksud dari satu kutipan tersebut gitu. Apakah memang benar? Ya saya penasaran untuk mencoba kan. Ya walaupun mungkin ada kalanya kita juga ada salah memahami gitu. Jadi ketika saya mempraktekkan, mungkin yang dimaksud menolong itu adalah memberikan sumbangsi kita terhadap yang dibutuhkan oleh orang lain, termasuk tadi perhatian atau bantuan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, sehingga minimal kita itu sudah punya perasaan percaya diri setelah membantu orang lain itu. Setelah kita percaya diri, oh iya, saya eksperimental kan itu. Saya coba terhadap kesulitan saya itu, saya minta tolong ke satu orang misalnya. Ini beda orang kan. Nah di situ memang ada kemudahan, di situ memang ada peluang yang terbuka walaupun nggak secara langsung. Misalnya si orang tersebut nggak memberikan jawaban, tapi memberikan solusi untuk mencari ke orang lain yang lebih potensial bisa menjawabnya ya. Saya datangi dengan proses yang seperti itu gitu, sehingga kita itu muncul rasa keyakinan pada diri kita. Apa namanya itu, kepercayaan diri lah. Karena berangkat dari itu, Allah itu maha memberikan kemudahan kalau kita menolong hambanya gitu kan. Jadi ada jalan untuk bisa membuka ruang, kita bisa banyak mengambil hikmah dari situ. Ya saya kira itu sih kalau dari segi pengalaman saya sendiri gitu. Bahkan ya mungkin sejalan juga dengan pernyataan Ustadz Nano bahwa ya membantu orang itu nggak harus dari hal materi, bisa perhatian dan sebagainya. Tapi ya itu ada hikmahnya saya kira. Terakhir. Iya. Baik, benar juga apa yang disampaikan tadi oleh Bang Iqmal dan Ustadz, bahwasanya untuk membantu bagi kaum, kan kita ini manusia, bukan hanya sebagai manusia makhluk individu, tetapi juga adalah makhluk yang sosial. Nah, Tuhan juga kan berkata bahwasanya tidak hanya mengingat kepada Tuhan, tetapi juga kita harus memperhatikan lingkungan sosial. Nah, di lingkungan sosial ini kan ada banyak bisa kita tarik makna. Di antaranya bahwasanya kan kalau saya mau tarik di filsafat iluminasinya Surawardi itu kan dia berbicara tentang cahaya, Ustadz. Nah, dia berbicara tentang cahaya. Di cahaya ini kan ada masa redup, ada masa yang cahaya benar-benar cahaya. Nah, kita kan sebagai kodratnya manusia harus menginginkan cahaya yang sebenar-benarnya cahaya. Karena kenapa kita tidak menyukai kegelapan? Nah, kegelapan yang dimaksud di sini adalah ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, tetapi kita tidak terbesit hati kita. Meskipun kita mau membantu, tetapi tidak ada materi atau apa dan lain sebagainya. Tetapi ketika tidak ada, hati kita tidak tergoyang, itu menurut saya belum mendapatkan cahaya
cahaya sebagaimana cahaya itu. Artinya cahaya yang dimaksud di sini adalah kekuatan iman yang dia percayai terhadap bahwasanya ketika membantu orang itu adalah sebuah hal yang baik begitu. Kan itu bukan kesepakatan antara agama Islam. Sepatang semua agama kan hal yang baik itu kan membantu orang atau membantu sesama manusia itu kan adalah hal yang baik bagi manusia. Mungkin itu saja dari saya, Ustaz. Iya, terima kasih teman-teman telah ya membukakan wawasan bersama dalam tema diskusi tentang seni. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.